Haleluya. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan kalau boleh hadir di tempat ini. Saya mengucapkan selamat datang di ibadah yang kedua ini. Biar setiap kita membawa hati dan pikiran kita untuk sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Boleh saya undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri sambil kasih salam kepada kita, karena berikan senyuman yang terindah dan termanis, bilang selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Oke, mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu untuk kita siap memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami sungguh mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kalau boleh hadir di tempat ini kembali Bapak, itu semua karena kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar bagi setiap kami Bapak. Kami membawa hati, membawa ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan, untuk memuji, untuk memuliakan nama-Mu, Raja di atas segala Raja. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Katakan, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Katakan, ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu. Yesus, Kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Sebab Engkau sungguh baik di dalam hidup kami Bapa. Mari jemaat Tuhan katakan, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Angkat kedua tanganmu. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu. Yesus, Kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu. Yesus, Kau di dalam, ku rayakan. Yes. Saya mau jemaat Tuhan saja nyanyikan dari awal. Mari jemaat Tuhan katakan, Tuhan baik. Tuhan. Amin. Sebab Engkau selalu setia di sepanjang hidup kami Bapa. Coba singkup kah? Tuhan baik.
kedua tanganmu Bapak Ibu, katakan haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Biarkan musik memuji Tuhan, sebab kasih-Mu yang tak pernah berubah di dalam hidup kami Tuhan. Sambil mengangkat kedua tangan kita, katakan ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Yes, ku bersuka, sama-sama melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan, ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan, haleluya, 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 haleluya. Berikan suara-suara yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu, siapa yang merasakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini, melambaikan kedua tanganmu. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sebab kita percaya ada kuasa di dalam nama Yesus. Amin. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Go. 1, 2, 3, go. Sama-sama kita tepuk tangan. Mari jemaat Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Come on, Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Sebab ada kuasa di dalam nama Yesus, kuasa yang membangkitkan setiap kita. Katakan, namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, haleluya, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama
berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Saya mau wanita saja nyanyikan dari awal. Mari para wanita katakan namanya. Sekarang para pria katakan, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatan. Bersama-sama katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sampai kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Sebab ada nama yang berkuasa, yaitu namanya Yesus Kristus Tuhan. Katakan, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nama di atas segala nama yang membebaskan. Sebab segala kuasa tunduk pada namanya. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Sungguh namamu yang mulia, sungguh namamu yang ajaib Tuhan. Bassnya kok mati-mati Engkau ya? berkuasa di bumi dan di surga. Engkau bertahta di dalam melodinya kehidupan yang kami worship ya? Tuhan. Thank you Tuhan, thank you Jesus. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali, tetap di dalam hadirat Tuhan. Yo. Pagi hari ini kami membawa hati kami Tuhan kepadamu Yesus. Dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, kami membawa ucapan syukur kami kepada Engkau, Raja di atas segala raja, yang memberikan kami ketenangan.
kami Bapa. Katakan tenanglah, tenanglah, hai jiwaku, berharap pada Yesus, penyelamatku. Berserah, berserah, hai jiwaku, seluruhnya pada Yesus, penyelamatku. Katakan melebihi akalku, tak terbatas kuasa-Mu, oh Yesusku. Kau Tuhan yang sempurna, Tuhan yang pulihkanku, yang bebaskanku. Darah-Mu yang sucikan basuh segenap hidupku. Padamu ku percaya, Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkan, yang bebaskanku. Darah-Mu Tuhan yang sucikan basuh segenap hidupku. Padamu percaya. Hanya padamu kami percaya, kuasa-Mu yang begitu besar, ajaib perbuatan-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu dalam hidupku. Kau yang memberi ketenangan, Kau yang memberi damai sejahtera, sebab hanya padamu kami berserah. Yesus, Sang Juru Selamat yang hidup. Haleluya. Sungguh kami bersyukur buat setiap keberadaan. Kau yang menolong setiap kami Tuhan, dengan darah-Mu yang tercurah bagi kami Tuhan. Sungguh tak terbatas kuasa-Mu, melebihi apapun Tuhan, melebihi apapun Yesus.
dengan segala keterbatasan kami mau berserah kepadamu, Yesus Tuhan. Thank you, Jesus. Sambil saya undang untuk kita bangkit berdiri, Bapak Ibu, katakan, melebihi akalku, sungguh tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin, Yesus. Oh Yesusku, melebihi akal, tak terbatas kuasa-Mu. Oh Yesusku, katakan, Kau yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkan, yang bebaskanku. Darah-Mu yang sucikan, basuh segenap hidupku. Padamu ku percaya, Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkan, yang bebaskan. Sebab darah-Mu yang sucikan, basuh segenap hidupku. Padamu ku percaya, Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkan, Terima kasih Tuhan. yang bebaskan. Darah-Mu yang sucikan, basuh segenap hidupku. Padamu ku percaya. Terima kasih Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur. Hati kami tenang di dalam-Mu. Sebab Kau yang memberikan Kaulah pengharapan kami. kami berserah hanya padamu, Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami boleh ada di tempat yang tertepat pada waktu yang tepat saat ini. Di mana di tempat ini kami kembali diingatkan siapa Tuhan kami.
Kembali kami diingatkan bagaimana Tuhan begitu mengasihi kami. Engkau begitu bermurah hati di dalam hidup setiap kami. Biar pujian-pujian yang sudah kami naikkan itu tidak hanya membawa emosional kami, tapi jiwa kami, roh kami boleh tersentuh, dipulihkan, dibangkitkan. Hidup kami boleh diubahkan. Tiba saatnya kami mau belajar kebenaran firman pagi ini. Roh Kudus, Kau urapi setiap kami. Baik mengikuti ibadah di tempat ini maupun mengikuti ibadah secara online. Kau urapi setiap kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman. Biar pagi ini hanya Injil Kristus yang boleh disampaikan. Kami diteguhkan, kami dipulihkan, kami diubahkan. Dan Kristus dipermuliakan lewat setiap aspek hidup kami. Bicaralah buat setiap kami. Sentuh kami dengan kuasa kasih-Mu yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Saya persilakan duduk. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk saya boleh ada di tempat ini. Ya, sebetulnya ini kali yang kedua, tapi waktu yang pertama saya melayani di ibadah Teens, Youth di Next Gen dan di ibadah yang sore. Jadi untuk yang ibadah dua ini saya baru pertama kali. Terima kasih Bapak Gembala, Ibu Gembala dan seluruh tim yang ada. Puji Tuhan, perkenalkan nama saya Yusak Setiawan. Hari-hari ini saya melayani pekerjaan Tuhan di kota Bandung, Jerusalem Community Church di bawah Sinode Gereja Bethel Tabernacle. Ya, Tuhan karuniai saya satu istri, ya cukup satu ya. Dan anak menjelang 2, ya semua kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu, beberapa minggu ini di tempat ini kita membahas satu hal yang sangat luar biasa, yang digandrungi oleh banyak orang, yaitu bicara tentang mujizat. Bagaimana mujizat-mujizat itu terjadi, tapi bersyukur Bapak Ibu ada di tempat yang tepat karena di sini tidak hanya berbicara mujizat apa yang terjadi, tapi lewat pembicaraan itu kita dibawa semakin mengenal dan mengagumi pembuat mujizat, yaitu Yesus Kristus. Amin. Pada kesempatan ini saya beri judul firman Tuhan adalah Madness to Mission. Ya, madness ini berbicara satu kondisi yang sangat kacau, satu kondisi yang begitu tidak ada kebaikan, satu kondisi yang begitu mustahil menjadi baik. Dan ketika kehidupan seseorang mengalami hal ini, seringkali lingkungan sekitarnya berpikir gini, kematian orang ini adalah kebahagiaan bagiku. Saking kacaunya orang tersebut, saking kacaunya kehidupan orang tersebut, sampai-sampai lingkungan berkata, kematian dia adalah kebahagiaan bagiku. Guys, hopeless. Ya. Hari ini kita akan melihat, Bapak Ibu, dari dalam kebenaran firman Tuhan, ada satu pria yang mengalami kondisi sedemikian rupa. Lingkungan berusaha menolong, tapi sebetulnya bukan menolong. Lingkungan melakukan tindakan-tindakan pencegahan supaya tidak direpotkan, supaya tidak diganggu kenyamanannya. Kita akan lihat di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Markus pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Saya bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu bantu saya bacakan ayat yang genap. Ya, demikian firman Tuhan. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku."
Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Puji Tuhan. Ini tentunya bukan kisah yang asing buat kita, saudara. Ya, kita sudah sering mendengar kisah ini. Namun sayang, seringkali kita hanya melihat, oh Yesus bisa usir mujizat. Dan sebelum kisah ini Yesus boleh tenangkan badai. Oh Yesus berkuasa luar biasa. Tapi korelasinya untuk kehidupan kita seringkali kurang jelas. Saya mau katakan Bapak Ibu, bahwa mujizat itu seperti tanda. Mujizat itu seperti petunjuk arah yang sesungguhnya dia akan mengarahkan kita kepada sesuatu yang jauh lebih indah, sesuatu yang jauh lebih besar. Bapak Ibu kalau pergi ke satu mall lalu Bapak Ibu cari toilet di mana? Bapak Ibu udah sangat kebelet misalnya, maaf. Saya percaya ketika Bapak Ibu lihat tulisan toilet lurus, Bapak Ibu tidak melakukan sesuatu di bawah plang toilet tersebut. Betul ya? Yang Bapak Ibu lakukan apa? Bapak Ibu, oh lurus, Bapak Ibu lurus. Oh ke kanan, Bapak Ibu kanan. Baru setelah itu masuk di dalam toilet, barulah terjadi pelepasan dan kelepasan yang sangat melegakan. Betul ya? Nggak mungkin di bawah plang itu kita melakukan kelepasan itu, nggak mungkin. Kenapa? Karena kita tahu itu bukan tempatnya. Tapi plang itu penting nggak? Penting untuk menunjukkan kemana arah yang benar. Begitu juga dengan mujizat-mujizat yang kita pelajari. Itu sebagai sebuah tanda yang mengarahkan kita kepada sesuatu yang jauh lebih indah. Sebagai sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu sang pembuat mujizat Yesus Kristus. Di dalam kisah ini banyak sekali hal yang bisa kita pelajari. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar kisah ini dan akhirnya pembelajarannya gini. Oh jangan makan babi. Pantesan makan banyak babi jadi kolesterol. Babi itu dirasuk oleh setan, jadi jangan makan babi, makannya kolesterol. Bukan, kalau itu masalahnya cukup atorvastatin dan simvastatin. Ya. Atau zaman dulu, zaman Yesus babi yang cari makan, sekarang kita yang cari babi untuk dimakan. Bukan, hari ini kita mau lihat sesuatu yang jauh lebih besar dari mujizat itu, yaitu kemurahan hati. Katakan kemurahan hati. Kemurahan hati Yesus yang begitu sempurna bagi pria Gerasa ini. Kenapa saya katakan bahwa kesempurnaan kemurahan hati Yesus itu begitu sempurna di dalam pria Gerasa ini?
Karena pria Gerasa ini di lingkungan dia dicap sebagai perusuh yang sangat luar biasa. Tidak bisa dikontrol, tidak bisa dikendalikan, tidak ada yang bisa menyembuhkan. Pokoknya kalau orang ini mati itu adalah kebahagiaan bagi kami. Itulah menurut orang-orang yang ada di Gerasa. Tidak ada satu orang pun yang mengharapkan kesembuhan orang itu. Ketika ada orang yang datang, semuanya bawa rantai untuk mengikat. Ketika ada orang yang datang, semuanya bawa batu untuk melempari dia. Ketika ada orang yang datang, bawa tali dan bawa berbagai macam alat untuk mengikat dia. Supaya kelakuannya tidak meresahkan lingkungan. Tapi Yesus datang dengan cara yang berbeda. Yang Yesus datang, dia gak bawa rantai. Dia nggak bawa tali, dia nggak bawa alat pengikat. Tapi dia membawa kemurahan hati yang akan diberikan kepada orang tersebut. Orang Gerasa ini, pria Gerasa ini sangat tidak layak menerima kemurahan Tuhan. Karena tidak ada satupun dalam dirinya yang bisa dibanggakan. Gak ada satupun kebaikan dalam dirinya yang bisa ia berikan. Namun kemurahan hati Yesus begitu sempurna bagi pria ini. Kita akan melihat bentuk kemurahan hati Yesus untuk pria ini apa. Yesus begitu mengasihi, Yesus begitu peduli terhadap pria ini. Kalau dibaca di dalam perikop sebelumnya Bapak Ibu, bagaimana Yesus itu kita akan melihat bagaimana Yesus itu dengan sengaja, katakan sengaja datang ke Gerasa. Dan perjalanannya itu menempuh perjalanan yang jauh. Perjalanannya itu dilakukan di malam hari dan harus menaiki perahu menyeberang danau. Yesus nepi kakuat katunduh Bapak Ibu. Ingat ceritanya? Yesus tertidur di perahu ketika mau mendatangi orang Gerasa ini. Kenapa dia tertidur? Dalam keletihannya dia tertidur istirahat di malam hari. Tiba-tiba badai terjadi. Jadi untuk datang ke tempat pria Gerasa ini banyak sekali tantangan, banyak sekali hambatan. Tapi kepedulian Yesus jauh lebih besar dari tantangan dan kondisi tersebut. Yesus sangat peduli, Yesus sangat mengasihi. Sesampainya di seberang, Yesus gak nongkrong. Yesus gak selfie, aku mau foto sama orang yang kerasukan setan ini gitu ya. Enggak. Yang Yesus lakukan adalah Yesus mengusir setan itu. Dengan kuasa firman-Nya Yesus menyembuhkan dan memerdekakan orang yang terikat di bawah kontrol legion itu. Dan akhirnya orang ini sembuh. Setelah orang ini sembuh, Yesus gak tinggalin dia. Waktu Yesus mau jalan, orang ini mau ikut. Yesus bilang gini, stop, jangan. Kamu pulang ke rumah kamu. Temui keluargamu, ceritakan bagaimana Yesus telah mengasihani kamu. Yesus memberi hidup yang baru buat pria Gerasa ini. Dan kita tahu, tadi kita baca, bagaimana pria Gerasa ini akhirnya dia tidak ikut Yesus secara fisik. Tapi dia bersaksi kepada orang-orang yang ada di sekitarnya tentang apa yang Yesus sudah lakukan dan perbuat bagi dirinya yang tidak layak dikasihi oleh Yesus. Karena di dalam dirinya tidak ada kebaikan, semuanya setan. Ya. Di sini kita bisa melihat respon pria Gerasa, dia mengabdikan diri secara total untuk mengikut Yesus. Dia mengabdikan diri secara total untuk menghidupi satu pola kehidupan yang baru. Arah kehidupan yang baru di mana itu melakukan apa yang menjadi perintah Yesus di dalam kehidupannya. Dan ini saya mau katakan gini. Keputusan orang ini untuk mengabdikan diri secara total kepada Yesus itu menunjukkan bahwa bagi pria ini Yesus tidak hanya berguna. Tapi bagi pria ini Yesus begitu berharga. Apa bedanya berguna dan berharga? Di sini saya pegang mic. Buat saya, mic ini sangat berguna Bapak Ibu. Kapan? Saat ini. Tapi ketika saya ada di ruang hospitality, saya nggak perlu mic ini. Mic ini nggak berguna buat saya di ruang hospitality. Ketika saya pulang ke rumah, mic ini nggak berguna buat saya cukup menggunakan suara saya untuk ngobrol sama anak dan istri saya. Tapi di tempat ini, saya perlu mic ini. Mic ini berguna ketika saya harus bicara di depan banyak orang. Itu berguna. Tapi berharga itu sesungguhnya lebih dari berguna.
Kita tidak hanya memikirkan bagaimana memakainya, tapi kita tahu ini merupakan satu hal yang harus dijaga, ini satu hal yang harus dirawat, aku tidak mau kehilangannya, itu berharga. Buat pria Gerasa, Yesus tidak hanya berguna, tapi Yesus begitu berharga. Kalau buat pria Gerasa ini Yesus begitu berguna, dia akan minta WhatsApp-nya Tuhan Yesus. Supaya nanti kalau aku sakit lagi, aku tinggal WhatsApp kamu ya. Supaya kamu datang sembuhkan aku lagi. Thank you, bye. No. Di sini saya tulis. Perbedaan antara berguna dengan berharga. Orang yang memandang Yesus begitu berguna dalam hidupnya, mereka mengenal dan mengalami kasih Yesus. Namun tidak sampai titik rela untuk mengabdikan, mendedikasikan diri, tunduk kepada kehendak dan kedaulatan Yesus. Gak mau tuh untuk tunduk. Terhadap kedaulatan, terhadap keputusan. Sulit sekali untuk berdoa, biarlah kehendakmu yang jadi, bukanlah kehendakku yang terjadi. Itu sulit bagi orang yang memandang Yesus berguna. Dia bisa melayani dengan sangat rajin. Karena dalam pikirannya, kalau aku melayani dengan rajin, kalau aku rajin ibadah, kalau aku terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja, Tuhan akan memberkati aku, Tuhan akan menolong aku. Jadi aku lakukan ini supaya Tuhan memberkati aku. Maaf ya, kita sedang menggunakan Yesus untuk kepentingan diri kita sendiri. Tapi ketika kita memandang Yesus sebagai pribadi yang berharga bagi kita, kita mengenal, mengalami kasih kuasa Yesus. Tapi ada yang berbeda. Sampai titik di mana hati kita rela untuk mengabdikan diri, mendedikasikan diri, tunduk kepada kehendak dan kedaulatan Yesus. Menjadi perenungan bagi kita. Bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Kita bisa lihat, kita bisa bercermin bagaimana doa-doa yang kita panjatkan hari-hari ini. Bagaimana hari ini kita memandang Yesus? Apakah hari ini bagi kita Yesus itu begitu berguna, sehingga ketika ada segala sesuatu kita minta sama dia, minta sama dia, minta sama dia, mohon sama dia, mohon sama dia. Atau Yesus berharga, di mana kita punya sikap hati gini, aku takut mendukacitakan hati Yesus. Aku mau tunduk, aku mau taat. Karena aku tahu Yesus sudah begitu mengasihi aku. Aku takut menggunakan apa yang Tuhan berikan kepadaku. Aku kelola itu dengan seenak-enaknya. Aku gak mau karena aku tahu itu mendukacitakan Yesus. Bagaimana dengan doa kita? Saya katakan tidak salah kita memohon di dalam doa. Tapi pernahkah di dalam permohonan kita, seberapa sering dalam permohonan kita katakan, biarlah kehendakmu yang terjadi. Seberapa sering di tengah kondisi-kondisi yang begitu menyesakan kita katakan, Tuhan ajar aku untuk menerima kondisi ini. Karena buat aku sulit tapi aku mau terima ini. Ajar aku untuk menerima. Bukan ubah kondisi ini, tapi ajar aku, ubah hatiku untuk menerima kedaulatanmu atas hidupku. Menjadi koreksi, introspeksi buat kita semua. Apakah Yesus begitu berguna dan atau berharga bagi kita? Kalau Yesus begitu berharga bagi kita, saya percaya gak usah disuruh hidup kita bertobat. Saya percaya kalau Yesus begitu berharga buat kita, mengikut Yesus, mendedikasikan hidup, tunduk dalam segala aspek kehidupan, tunduk kepada kehendak Yesus, kepada firman Yesus, itu secara natural akan muncul dari hidup kita jika Yesus berharga. Tapi kalau Yesus hanya berguna, kakapengan Bapak Ibu, ini masih Jawa Barat ya, kakapengan, timbul tenggelam. Taatnya tuh kadang-kadang. Kalau ada butuhnya baru taat. Kalau ada butuhnya baru datang sama Tuhan. Gak salah sih ketika kita di dalam masalah pergumulan kita datang sama Tuhan. Itu gak salah. Karena memang Tuhan sangat senang jika kita datang kepada Dia. Tapi mari kita renungkan sama-sama dengan akal, pikiran, dan hati yang sehat. Pantaskah kita datang kepada Dia hanya ketika kita ada butuhnya? Dan ketika Dia sudah memberi apa yang kita inginkan, kita katakan thank you, hatur nuhun, ban kamsya, bye. Kita kelola itu seenaknya. Kita kelola itu dengan cara-cara kita untuk memuaskan diri kita. Perenungan buat kita, pantas enggak?
Pria ini di Gerasa ini, dia mengalami ketulusan kemurahan hati Allah lewat Kristus Yesus dengan begitu luar biasa. Dan dia memandang Yesus begitu berharga dalam hidupnya, hidupnya berubah. Saya percaya kita semua di sini ingin hidup kita berubah. Amin. Mungkin ada yang datang ke tempat ini dengan gini, aduh hese bisa nih taat hese. Susah untuk taat. Mungkin ada yang datang ke sini dengan kondisi, aduh Tuhan, aku tuh pengen menyenangkan hati Tuhan, tapi aduh dagingku tuh jauh lebih kuat. Itu yang akan kita pelajari. Bagaimana kita mau memandang Yesus bukan hanya sekedar berguna, tapi Yesus begitu berharga di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa memandang Yesus begitu berharga? Yang pertama kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dengan pertolongan Roh Kudus, sadarilah ketidakberdayaan kita. Di sini saya tulis dengan pertolongan Roh Kudus. Saya ingin ingatkan. Sekalipun ini bagian kita, tapi kita tidak pernah bisa melakukannya tanpa pertolongan Roh Kudus. Kenapa? Karena seringkali standar ketidakberdayaan itu, standar dunia itu kita pakai dengan melihat orang lain. Ya, maka dari itu kita perlu pertolongan Roh Kudus untuk kita menyadari, aku nih gak berdaya Tuhan. Mari kita akui sama-sama hal ini. Manusia dalam nature dosanya selalu berusaha untuk menutupi ketidakberdayaannya dengan semua yang dunia pandang baik. Dari zaman Adam dan Hawa, ketika mereka telanjang di Taman Eden, mereka tidak malu satu dengan yang lain. Tapi ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mereka mulai menyadari, mulai timbul rasa malu dalam dirinya. Apa yang mereka lakukan? Mereka bukan datang sama Bapa, mereka bukan minta ampun sama Bapa, mereka usaha sendiri. Mereka ambil daun pohon ara dijadikan cawat. Mereka yang tadinya harusnya mengelola taman itu jadi merusak. Betul? Makanya sih cawat bisa nutupin, istilahnya gitu ya. Tapi itulah cara manusia yang seringkali ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka sangat berusaha, kita seringkali berusaha menutupi ketidakberdayaan kita untuk taat kepada Tuhan dengan semua apa yang dunia pandang baik. Contoh, kita tahu Tuhan ingin kita mengampuni. Tapi kita sulit sekali melakukannya. Terus kita bilang gini, udahlah jangan bahas pengampunan terus. Bahaslah tentang memberi. Dan perhatikanlah hukum memberi itu. Saya sudah melakukannya. Jadi jangan lihat yang saya tidak bisa lakukan. Lihatlah apa yang saya bisa lakukan. Bukankah ketika kita menegur seseorang, orang itu bisa lebih galak dari kita? Orang itu tadinya baik-baik. Tapi ketika ketidakberdayaannya untuk taat sama Tuhan itu tersingkap, dia bisa sangat reaktif. Bahkan apa yang dunia pandang baik itu kita pakai untuk membujuk Tuhan. Hebat ya kita ya. Ya mungkin Bapak Ibu mungkin belum pernah, tapi ini yang pernah saya lakukan. Tuhan udahlah. Hal itu memang saya gak bisa lakukan, tapi coba lihat yang lain, Saya orok yang jadi incu pendeta, budak pendeta melayani. Aduh dari kecil, di gereja udah lihat yang lain lah. Saya setia melayani lah. Gak usah lihat yang itu. Lihatnya keberdayaan saya, jangan ketidakberdayaan saya yang kau lihat. Berkati saya, jangan lihat itu. Berkati saya karena saya sudah melakukan ini dan itu. Seringkali itu yang kita lakukan bukan? Saya mau katakan dan ingatkan. Kenapa pria Gerasa itu bisa mendedikasikan hidupnya seluruhnya buat Tuhan? Karena dia merasa aku tidak punya sesuatu yang baik, aku nggak punya sesuatu yang bisa aku banggakan. Semuanya terjadi, semuanya karena Tuhan. Ketidakberdayaan itu penting bagi kita, Bapak Ibu. Kita diangkat menjadi anak Allah bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat. Semua karena kemurahan hati Allah yang luar biasa. Kita diangkat jadi anaknya. Kalau kita sungguh-sungguh anak, kenapa kita gak mau jujur sama dia? Yuk jujur yuk. Tuhan bukan cuma mau kita jujur sama pergumulan, permasalahan yang kita hadapi. Tuhan juga senang banget kejujuran kita tentang Tuhan. Aku tahu ini perintahmu, tapi aku sulit untuk menghidupinya. Tuhan senang banget. Tuhan akan turun tangan untuk menopang kita, membantu kita menghidupi itu. Menghidupi kebenaran itu. Inilah kondisi kita. Dalam tuntunan Roh Kudus,
Yesaya menuliskan kacamata Tuhan dalam melihat manusia. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Ini yang tulis Yesaya, sorry bukan Yeremia, Yesaya. Yesaya tulisnya tuh bukan gini, demikianlah kalian semua seperti orang najis, aku tidak. Enggak, demikianlah kami. Termasuk aku Yesaya, aku ini seperti orang yang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Dalam tuntunan Roh Kudus, Yesaya dipercayakan menyampaikan kacamatanya Tuhan dalam melihat manusia dan kebaikan manusia. Di mata Tuhan, kebaikan manusia, apa yang manusia banggakan, apa yang manusia pakai untuk membujuk Tuhan, apa yang manusia pakai untuk mencoba menggerakkan, menggetarkan hati Tuhan untuk lebih memberkatinya, itu seperti kain kotor. Kain bekas. Bapak Ibu, tahu Pampers? Ya. Kalau kita ke supermarket, kita beli Pampers. Saya tanya, mau yang ada isinya atau yang gak ada isinya? Yang tidak ada isinya ya Ibu ya. Kalau bapau harus ada isinya. Ya. Tapi kalau Pampers jangan sampai kita beli yang ada isinya. Dan kalau kita menemukan Pampers ada isinya, ada gak yang ambil Pampers itu masukin ke kantong? Gak ada. Saya mau katakan di mata Tuhan, maaf ya, kebaikan Anda dan saya manusia berdosa itu seperti Pampers yang ada isinya kain kotor. Maka dari itu Daud pernah ngomong gini, Tuhan tolong Tuhan, ini bukan Daud sombong. Tuhan minta selidiki hatiku Tuhan, kenalilah hatiku Tuhan, ujilah aku dan kenalilah pikiranku, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kenapa Daud ngomong gini? Bukan karena gini, Daud pengen, Tuhan lihat nih, aku nih hebat nih. Bukan. Daud katakan gini karena dia sadar hatiku ini sering melenceng tanpa aku sadari. Daud ini sadar, aku ini sering kali jauh dari standar Tuhan. Tanpa aku sadari, sekalipun orang bilang aku baik-baik saja. Sekalipun orang bilang aku setia melayani, tapi hatiku ini sering kali melenceng. Dan Daud dengan penuh kejujuran, Daud dengan penuh keberanian minta Tuhan tolong selidiki aku. Kalau aku melenceng, ingetin aku. Bapak Ibu, saya percaya di tempat ini pernah diajarkan tentang hamartia. Hamartia itu bukan tentang melenceng dari sasaran aja, tapi nggak nyampe ke sasaran dan nggak pernah tepat di sasaran. Itulah gambaran hati Anda dan saya. Saudara, di sini saya pakai mic. Kenapa mic ini bisa ada di sini? Karena ada tangan saya yang pegang. Betul ya? Mau nggak dicobain? Om, boleh nggak Om? Saya cobain Om. Saya lepas pegangan tangan saya terhadap mic ini. Gak usah tunggu waktu lama. Mic ini akan jatuh. Kenapa? Gravitasi. Betul ya? Hati kita itu ada gaya gravitasi yang begitu kuat. Yaitu gravitasi dosa. Kecenderungan hati kita itu sangat jahat. Hati kita sangat licik. Hati kita begitu kotor, bobrok di hadapan Tuhan dalam cengkram dosa. Maka dari itu Daud minta Tuhan selidiki hatiku, jaga hatiku, melenceng sedikit ingetin, melenceng sedikit ingetin. Karena memang lemah. Dunia hanya melihat apa yang kita perbuat dan mereka bisa acung jempol. Tapi Allah tidak hanya menilai perbuatan kita, tapi sikap hati kita dalam melakukan perbuatan tersebut. Saya kembali ingatkan, kembali ke pria Gerasa tadi. Pria Gerasa tadi memulai perjalanan rohaninya tidak dengan kebaikan yang ada dalam dirinya. Karena memang tidak ada kebaikan yang dia miliki. Dia orang yang najis, dia orang yang tidak layak menerima kasih karunia Tuhan. Tapi perjalanan rohani pria Gerasa yang menjadi penginjil di Dekapolis itu. Dia memulai perjalanan rohaninya dimulai dari ketidakberdayaan diri. Saya mau katakan, ketika pria Gerasa ini menyadari ketidakberdayaan dirinya, maka ketika ia pulih, ia benar-benar menyadari 100% aku bisa pulih itu hanya karena kemurahan hati Allah di dalam Yesus Kristus bagiku.
Seringkali kita enggan mengakui ketidakberdayaan kita menutupi ketidakberdayaan kita, sehingga masalah selesai. Ke Tuhan, terima kasih untuk pertolonganmu, biarlah kemuliaan dibagi dua. Tuhan, biarlah kemuliaan dibagi rata. Bagi rata sama siapa? Bagi rata sama siapa? Sama aku. Karena aku kontribusi loh. Oke, gak bagi rata. Tuhan 99%, aku 1%. Kegedean. Tuhan 99,9%, aku 0,1%. Bahaya, 0,1% itu bisa membuat kita sombong. Ya Tuhan tolong, tapi aku, sembunyikan aku di balik salibmu biar kakiku saja yang nampak. Katanya. Biar jempol kakiku saja yang nampak. Biar kelingking kakiku saja yang nampak. Katanya gitu. Biarin Tuhan yang gede biarin, tapi kelingking kuku kakiku saja yang nampak. Itu kuku kaki bisa jadi bahan buat sombong di hadapan Tuhan. Dan selama kita merasa aku berdaya, aku mampu, aku berkontribusi, Tuhan akan selalu berguna bagi kita. Tapi ketika kita menyadari aku tidak berdaya, dan pertolongan Tuhan nyata, kemurahan Tuhan nyata, kasih Tuhan nyata, kita sadar ini bukan karena aku hebat. Ini benar-benar pure karena kemurahan Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita, membantu kita untuk menyadari aku ini tidak berdaya. Yang kedua, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dengan pertolongan Roh Kudus, sadarilah kemurahan hati Allah. Roh Kudus bukan hanya menginsyafkan dan menolong kita menyadari ketidakberdayaan kita. Tapi di dalam pertolongan Roh Kudus, kita pun ditolong untuk sadar kemurahan Tuhan itu lebih dari hidup. Amin. Tadi kita bahas tentang pria Gerasa itu. Kemurahan hati Tuhan dinyatakan lewat bentuk kepeduliannya bagi kita. Ya, perenungannya. Saudara sadar gak Tuhan itu peduli dalam hidup saudara? Ada 2 pertanyaan di sini. Apakah kita menyadari bahwa kemurahan hati Allah itu begitu besar buat kita? Kalau kita sadar kemurahan hati Allah besar buat kita. Pertanyaan kedua, kemurahan hati seperti apa yang kita sadari? Kemurahan hati Tuhan yang seperti apa yang kita sadari? Kenapa pertanyaan yang kedua ini penting? Karena pertanyaan yang kedua ini jawabannya akan menentukan seberapa tenang kita di tengah pergumulan. Tadi tim PW nyanyi pujian yang sangat bagus. Hai jiwaku tenanglah, hai jiwaku berserahlah. Kemurahan hati Tuhan yang seperti apa yang hari ini kita sadari? Yang kita kagumi dari Dia. Saya mau katakan, mungkin masalah kita tidak dijawab, doa kita tidak jawab seperti yang kita inginkan. Ada ketidakidealan yang terjadi dalam hidup kita. Tapi saya mau katakan ini. Inilah kemurahan hati Tuhan yang terbesar buat kita. Kita baca 1, 2, 3. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Wow. Ketika Yesus tahu di sana ada orang Gerasa yang sedang membutuhkan kemerdekaan dan pembebasan. Yesus gak peduli badai yang akan dijalani. Yesus gak peduli jalan berapa banyak yang harus ditempuh. Berapa waktu yang harus ditempuh. Dia gak peduli. Dia begitu mengasihi, dia datangi ke sana. Saya mau katakan, Tuhan juga peduli untuk hidupmu dan hidupku. Di dalam sorga dia melihat kita kotor, kita najis, kita benar-benar tidak layak untuk dikasihi. Tapi kemurahan hatinya itu jauh lebih besar. Sehingga dia tinggalkan sorga yang nyaman itu, turun ke dalam dunia yang begitu mengerikan. Yesus tuh bukan gini, di sorga Allah Bapa bilang gini, Yesus turun ya, oke siap. Di sana ngapain Bapak? Turun aja dulu. Pas datang ke dunia, hari pek kieu nyawa gitu mah embung atuh Bapak, yang balik deui weh gitu. Seringkali kan kita gitu ya. Dijanji ayo datang ke sini, pas datang sana. Gini doang mah males gitu ya. Karena ketidaktahuan kita. Tapi Yesus datang ke dalam dunia dalam kemahatauannya. Yesus mengetahui bukanlah sambutan yang akan dia terima. Melainkan penolakan yang akan dia terima. Namun kepeduliannya bagi kita manusia berdosa itu jauh lebih besar daripada penolakan yang akan ia terima. Amin.
Dia tahu banget. Dia tahu banget kelakuan manusia di dunia. Dia tahu. Dia tahu banget penolakan. Dia tahu banget kesengsaraan. Tapi itu tidak menghalangi dia untuk meninggalkan sorga turun ke dalam dunia. Di mana dia harus menderita. Sehingga saya mau katakan izin hari ini. Di mata Yesus, Anda dan saya itu lebih indah dari nyamannya sorga. Itu lebih indah dari indahnya sorga. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, bentuk kemurahan Tuhan. Bukan hanya dia hadir ke dalam dunia. Di dalam dunia dia melimpahkan kebaikannya. Yang berkuasa untuk menyembuhkan dan memerdekakan. Ketika dia berjumpa dengan pria Gerasa itu, kebaikan, kuasa, dan kasih Tuhan diberikan kepada pria itu. Sehingga pria itu disembuhkan dan pria itu dimerdekakan. Dia mengalami sesuatu yang gak pernah dia bayangkan sebelumnya. Saya mau katakan, Bapak Ibu sadarilah, sadarkah kita bahwa hari ini Yesus melimpahi kita dengan kemurahan hatinya bukan hanya melalui perkataan atau firman-Nya, tapi melalui pengorbanannya. Maaf ya, saya bukannya meragukan firman Tuhan. Firman Tuhan berkuasa, yes. Tapi saya mau katakan, Yesus hari ini yang kita kenal bukan hanya berfirman, tapi dia juga berkorban. Orang Gerasa itu ketemu Yesus, setan diusir. Udah pergi. Pengorbanan Yesus nyebrang danau, kena badai. Udah selesai. Tapi hari ini kita ada di zaman anugerah. Di mana Yesus tidak hanya berkata, aku mengasihimu. Yesus tidak hanya berkata, aku mau menebus kamu. Aku mau memerdekakan kamu. Tapi Yesus melakukan tindakan penebusan. Yesus melakukan tindakan kasih di atas kayu salib. Ini firman Tuhan berkata demikian. Saya bacakan. Yesaya 53 ayat 3-5. Demikian firman Tuhan. Yesus dihina. Yesus dihindari orang. Yesus hidupnya penuh dengan kesengsaraan. Dia penuh dengan derita kesakitan. Yesus sangat dihina. Sehingga orang menutup mukanya terhadap Yesus. Dan bagi kita pun Yesus tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang Yesus tanggung. Kesengsaraan kitalah yang seharusnya kita tanggung. Tapi Yesus yang pikul. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Perhatikan ini. Tetapi Yesus tertikam oleh karena pemberontakan kita. Kita yang berontak harusnya kita yang tertikam, tapi Yesus menggantikan kita tertikam. Yesus diremukan oleh karena kejahatan kita yang berbuat jahat, kita yang harusnya diremukan, tapi Yesus yang menggantikan kondisi keremukan itu. Kita baca sama-sama dari kata ganjaran ya, 1, 2, 3. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita, ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Wow! Ganjaran yang mendatangkan hal yang baik bagi kita. Sesuatu hal yang harus dibayar untuk supaya kita bisa menikmati kebaikan. Itu dibayar lunas oleh Yesus, Bapak Ibu. Wow. Ini bentuk kasih yang berkuasa menyembuhkan dan memerdekakan Anda dan saya yang terikat. Semua ganjaran yang bisa mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Ya, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ganjaran yang mendatangkan kebaikan itu diambil, di take over sama pribadi Yesus. Supaya kita tidak menerima murka Allah, tapi kita bisa menerima kasih Allah. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saya undang pemain keyboard. Saya minta maaf ya, jika ada yang saat ini sedang mendoakan untuk kesembuhan. Sudah bertahun-tahun mengalami sakit, saya tidak merendahkan, saya izin. Tapi sangat ada kemungkinan Yesus tidak menyembuhkan penyakit kita saat ini. Penyakit jasmani kita. Tapi ada kabar baik buat saudara. Jika saudara masih sulit menerima ini, saya berdoa Roh Kudus di kemudian hari akan menyingkapkan buat kita semua. Di sini saya tulis, kesembuhan yang terindah adalah ketika hidup kita yang berada dalam cengkram dosa, itu ditebus, itu dimerdekakan oleh kuasa Allah sehingga kita menjadi milik Allah. Wow!
Kita yang tadinya tercengkram, tidak berdaya, gak bisa keluar, menderita frustasi, depresi. Tapi lewat kuasa pengorbanan Yesus Kristus, kita tahu begitu dikasihi, kita dimerdekakan dari itu semua. Tidak hanya dimerdekakan dan dibiarkan, Dia ambil kita jadi miliknya, jadi kepunyaannya. Sebelum kita memandang Yesus berharga, di mata Yesus Anda dan saya begitu berharga karena Dia sudah mengorbankan nyawanya bagi kita. Amin. Kesembuhan yang terindah adalah ketika hidup kita yang berada dalam kepastian, hidup kita yang berada dalam antrian murka Allah, tinggal tunggu waktu, itu bisa dipindahkan kepada kepastian anugerah Allah. Wow, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini kebaikan yang terbesar. Seharusnya hal ini bisa menenangkan hati kita ketika kondisi di luar kendali kita, ketika situasi tidak seperti yang kita inginkan. Amin. Kita tenang bukan karena kita banyak uang, kita tenang bukan karena kita punya pengalaman, kita tenang bukan karena orang-orang hebat ada di sekeliling kita. Kita tenang karena Yesus sudah mengambil kita jadi miliknya. Kita baca bagian ini, 1, 2, 3. Untuk memberikan kesembuhan yang terindah tadi, Yesus Kristus harus mengorbankan nyawanya menjadi tebusan bagi kita. Kesembuhan itu tidak bim salah bim sembuh, bukan. Kesembuhan itu Dia berikan lewat cara mengorbankan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi kita. Sekali lagi, seharusnya ini mendatangkan ketenangan bagi kita, mengubah hati kita ketika Dia izinkan hal-hal yang di mata kita buruk, tapi itu mendatangkan kemuliaan bagi namanya. Saudara, renungkan ini sejenak. Kebaikan apa yang kita bisa berikan kepada Yesus sehingga Ia rela kehilangan segalanya untuk kesembuhan kita? Apa baiknya kita? Gak ada. Semua hanya karena kemurahan hati Bapa. Yesus tidak hanya menyembuhkan, tidak hanya peduli, tidak hanya menyembuhkan dan memerdekakan, namun Yesus memberi hidup yang baru bagi kita. Di sini di ayat yang ke-19 saya bacakan. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi Ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu. Perhatikan ini, dan bagaimana Ia telah mengasihi engkau. Wow! Tadinya orang ini dikuasai oleh kuasa kegelapan, tapi hidup baru itu merubah haluan hidupnya. Dia tahu tujuan hidupnya. Hidupku hanya untuk menceritakan bagaimana Tuhan mengasihi aku. Hidupnya jadi lebih indah, hidupnya jadi lebih berwarna. Hidup baru berbicara sudut pandang yang diubah, prioritas hidup yang berubah, dan itu akan terlihat di dalam aktivitas hidup kita sehari-hari. Dunia panggung sandiwara, izinkan saya katakan, gereja panggung sandiwara. Banyak orang yang memakai gereja jadi panggung sandiwara. Teman sepelayanan, gembala, tim pastoral bisa katakan engkau bertobat, engkau hebat. Tapi maaf saya mau katakan gini, berapa jam sih engkau ada di sini? Berapa jam Bapak Ibu ada di sini? Kuat kok buat drama. Perenungannya, orang di rumah, keluarga kita sudah belum melihat sudut pandang dan prioritas kita yang berubah. Sudahkah kesembuhan yang Yesus berikan mendatangkan kelahiran baru, kehidupan baru dalam hidup kita? Saudara, menjadi saksi Yesus itu bukan hanya untuk pria Gerasa, tapi menjadi saksi Yesus itu untuk kehidupan kita murid-murid Kristus. Berita pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu dan aku adalah saksi dari semuanya ini. Amin. Kita saksi, kita orang-orang yang sudah mengalami kasih, kemurahan Allah di dalam Yesus Kristus yang begitu indah dan tulus, yang sudah peduli, yang sudah mengasihi, yang memulihkan, memerdekakan, dan memberi arah hidup yang baru bagi kita. Ayat yang paling terakhir, ini menarik saudara. Wow.
Anugerah Tuhan itu besar. Firman Tuhan Yesus katakan gini, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa itu datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, roh itu akan bersaksi tentang aku, kata Yesus. Roh Kudus itu akan bersaksi tentang Yesus di dalam kita. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Roh Kudus yang Tuhan tempatkan di dalam hidup kita itu bekerja untuk menginsyafkan kita akan kesalahan kita sehingga kita merasa tidak berdaya. Roh Kudus yang ada ditempatkan dalam diri kita itu akan menolong kita menyadari betapa kemurahan hati Allah itu begitu besar. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu akan mendorong, menuntun kita untuk kita berani, rela, bersaksi, antusias, semangat menceritakan bagaimana Tuhan sudah mengasihi kita dengan sempurna. Amin. Ada fase hidup yang ditinggalkan oleh Tuhan? Tidak ada. Ketika kita dalam keterpurukan, Tuhan datang mengasihi kita. Ketika dipulihkan, Tuhanlah yang bekerja memulihkan. Setelah dipulihkan, Dia juga yang bekerja di dalam kita untuk menuntun kita menjadi saksi hidup baru bagi kemuliaan namanya. Ada yang bisa kita sombongkan? Tidak ada. Paling terakhir. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kemurahan hati Allah tidak hanya dinyatakan melalui kehadiran dan pengorbanan Yesus, namun Roh Kudus menolong kita untuk percaya kepada Yesus, meneguhkan kita untuk melihat Yesus begitu berharga dan menopang kita untuk menjadi kehidupan yang baru sebagai saksinya. Amin. Saya akan tutup dengan ini. Saudara lihat di sini ada apa? Mimbar. Mimbar itu kalau di sini adalah tempat di mana saya menceritakan tentang Yesus, di mana saya meyakinkan saudara dengan pertolongan Roh Kudus bahwa Tuhan mengasihi saudara. Betul ya? Saya mau katakan, mimbar sesungguhnya itu bukan di sini. Mimbar sesungguhnya itu bukan ini. Mimbar sesungguhnya itu adalah di rumahmu. Bagaimana engkau dan saya bisa menceritakan tentang Tuhan mengasihi aku ketika di rumah, ketika di tongkrongan, ketika di kantor. Mungkin hari ini mimbar kita adalah sakit penyakit kita. Sakit penyakit kita dipakai oleh Tuhan untuk menceritakan Tuhan. Mungkin hari ini mimbar kita adalah rumah sakit. Bagaimana kita harus dirawat di dalamnya. Kita harus bolak-balik berobat. Mungkin hari ini mimbar kita adalah kesulitan ekonomi. Apapun fase kehidupannya, Tuhannya tidak berubah. Dan tugas panggilannya buat kita sama. Menjadi saksinya. Ingat kasihnya. Ingat kepeduliannya. Ingat kuasanya yang membebaskan, menyembuhkan, memerdekakan kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Dalam keterbatasan hamba sudah menyampaikan firman. Biar Roh Kudus yang menyempurnakan hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Meteraikan firman-Mu. Mampukan kami menjadi pelaku firman. Roh Kudus tolong kami untuk melihat ketidakberdayaan kami. Memandang Yesus begitu berharga. Dan teguhkan kami untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Sehingga Kristus boleh semakin dipermuliakan di atas segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita berikan tepuk tangan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya undang untuk kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau mengucapkan terima kasih buat pelayanan Pendeta Ishak. 1, 2, 3. Terima kasih Pak. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, izinkan saya bertanya, adakah dari Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di GB New Life Community di ibadah kedua ini? Jika ada, boleh mengangkat tangannya di tempat, kami rindu berkenalan. Baik, di balkon ada? Enggak ada. Baik, jika tidak ada, kita akan melihat pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Ya, Shalom NLC Church. Berikut ini adalah info sepekan. Gereja GBI New Life Community akan merayakan Natal yaitu bulan Desember. Itulah sebabnya kami sudah mulai membagi amplop khusus untuk persembahan Natal, yaitu amplop berwarna merah. Dan Bapak Ibu seluruh jemaat Gereja GBI New Life Community dapat berkontribusi untuk mendukung pelayanan atau perayaan Natal Gereja GBI New Life Community. Info berikutnya akan diadakan pemberkatan nikah
Saudara Efraimon dengan Saudari Dwi Swestri, yaitu hari Jumat tanggal 24 Oktober pukul 3 sore bertempat di GBKP Lenteng Agung, Depok. Ya, sekian info yang dapat kami sampaikan untuk minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, itulah pengumuman kita selama sepekan. Dan untuk persembahan Bapak Ibu dapat diberikan menggunakan amplop persembahan atau menggunakan kris yang ada di depan Bapak Ibu. Itu saja. Dan izinkan saya bertanya, adakah dari Bapak Ibu yang belum mendapatkan amplop persembahan? Jika ada, boleh mengatakan di tempat, biar ada PJ nanti yang akan menyamperi Bapak Ibu. Baik, saya undang untuk kita sama-sama bagi berdiri Bapak Ibu. Kita mau berdoa untuk persembahan. Kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kalau kami boleh diberikan kesempatan Bapak untuk memberikan persembahan Bapak, biar persembahan ini ya Tuhan menjadi ucapan syukur bagi setiap kami. Dan kami berdoa untuk persembahan ini ya Tuhan dapat mempelebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dan kami berdoa untuk tangan-tangan yang mengelola persembahan ini dapat dikelola dengan takut akan Tuhan. Kami akan memberinya dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Yo. Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan, saya undang untuk kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Katakan, Tuhan baik dalam hidupku, selalu setia sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik dalam hidupku, selalu setia sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu, ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan, haleluya, 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 haleluya. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa, kita akhiri pada siang hari ini.
dengan berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Kami berada di tempat ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terutama untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman yang telah disampaikan Tuhan. Mengingatkan kami yang orang yang berdosa ini Tuhan. Telah menerima anugerah-Mu Tuhan. Engkau mengangkat menjadi milik-Mu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu ini Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Pendeta Yusak Setiawan Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati pelayanannya Tuhan dimanapun dia berada Tuhan. Boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Berkati keluarganya dalam mensupportnya Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk Bapak Pendeta Rudi Tuhan yang telah Kau tempatkan di tempat ini sebagai gembala di tempat ini Tuhan. Berkati terusan kesehatannya Tuhan. Berkati akan visi dan misinya Tuhan. Sehingga boleh membawa kami untuk selalu dekat kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa bagi Ibu Rita Tuhan sebagai tiang doa bagi kami Tuhan. Berkati terus dia Tuhan akan kesehatannya juga dalam mensupport Pak Rudi Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh pengerja dan seluruh jemaat di tempat ini Tuhan. Mereka boleh bersatu padu dalam memajukan gereja ini Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia ini Tuhan. Berkati Bapak Presiden Prabowo. Juga Bapak Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka Tuhan. Berkati para menteri yang tergabung di dalam Kabinet Merah Putih. Mereka boleh bekerja dengan takut akan Kau Tuhan. Sehingga bangsa ini boleh menjadi bangsa yang maju, bangsa yang adil dan makmur, dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain Tuhan. Kami juga berdoa bagi TNI dan Polri Tuhan. Berkati mereka dalam menjaga keamanan dan ketenteraman bangsa ini Tuhan. Sehingga damai sejahtera selalu ada di bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemulihan ekonomi dan pemulihan kesehatan bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan bagi bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemimpin di Provinsi Jawa Barat, juga kota kami Bekasi Tuhan. Berkati mereka boleh memimpin dengan takut akan Engkau Tuhan. Sehingga damai sejahtera selalu ada di kota kami Tuhan. Kami berdoa bagi Ketua PPB GBI Tuhan, Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham, juga Ketua BPD Bekasi, Bapak Pendeta Sahala Nainggolan, juga Ketua Perlembat Tuhan, Bapak Pendeta Austin Opaja. Berkati para hamba-Mu ini Tuhan, yang telah menyampaikan akan kebenaran, akan tugas-tugas mereka dalam memajukan gereja-Mu Tuhan. Boleh menjadi berkat bagi gereja-gereja-Mu di manapun berada Tuhan. Dan bila sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami siap menerima berkat-Mu. Haleluya. Mari sekarang kita buka hati, angkat kedua tangan dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah kasih karunia dari Allah Bapa dan cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis yang indah dari Allah Roh Kudus, bila senantiasa menyertai, melindungi, memberkati kita semua. Siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Katakan amin. NLC, saya mau dimuridkan dan siap memuridkan. Di sini bukan tempat orang sempurna, tapi menjadi rumah bagi mereka yang terus disempurnakan oleh Injil dan kasih karunia. NLC, saya mau dimuridkan dan siap memuridkan. Di sini bukan tempat orang sempurna, tapi menjadi rumah bagi mereka yang terus disempurnakan oleh Injil dan kasih karunia. Tuhan Yesus menyertai memberkati kita semua. Silakan bersatu dulu sejenak.